aktivitas ya tadi, kita menciptakan, orang-orang yang lebih pintar dibanding sebelumnya, lebih berpendidikan, lebih punya keahlian. Nanti kita lihat, itu kan ada semacam kita lancarkan program magang untuk 20.000 orang, lulusan baru. Itu akan kita naikin lagi ke 40.000 kalau kurang kita naikin terus sampai 100.000 orang atau lebih. Di situ akan kita coba bangun itu pelan-pelan. Tapi begini, ketika demand untuk insinyur nggak ada, mereka mau latih di mana? Mereka bisa magang, tapi ketika ekonomi slow pertumbuhannya, habis magang selesai, nganggur lagi. Jadi saya mesti hidupkan industri-industri di sini. Kita mesti eee, lanjutkan transformasi ekonomi yang terjadi yang terhenti sejak krisis 1998 dari agriculture ke manufacturing sama service yang high value added kalau bisa, itu. Cuman kalau Anda maksud seperti itu, ya saya pikir inline nanti dengan program-program yang akan kita jalankan. Ya. Tapi tadi, saya mesti ciptakan base yang cukup dulu untuk gerak ke Paham. sana. Kan sekarang juga masih banyak yang orang-orang pintar yang belum bekerja sesuai dengan keahlian dan kemauannya. Ya. Saya ciptakan itu dulu sehingga mereka masuk sana, baru kita pikirkan yang lain-lain sambil perbaikin pendidikan tadi. Saya punya keyakinan, ini insting aja ya, bahwasanya kalau modal masuk untuk pembangunan pabrik, ada pabrik BYD 5 biji, ada pabrik Tesla 10 biji, ada pabrik apa, demand untuk insinyur-insinyur lulusan ITB, ITS, dan lain-lain, itu akan gede banget. Jadi harus dipastikan bahwasanya iklim investasi ini layak Ya. untuk modal masuk. Ya kalau enggak, ya demand-nya enggak akan ada dan gig ekonomi semakin gede, Ya, betul. ya kan? Jadi saya pernah punya pengalaman ke Taiwan ngundang Pegatron, itu produsen iPhone terbesar kedua setelah Foxconn. Siap. Dia salesnya waktu itu ya $47 miliar setahun, sekitar segitu. Saya undang mereka ke Indonesia. Jadi waktu saya ketemu CIO-nya, perempuan kebetulan, diskusi lah mereka sama saya. Saya dari Menko Maritim waktu itu Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi, nggak ada hubungannya sama investasi kan, tapi saya berangkat ke sana aja disuruh. Saya tanya ke dia, Anda mau pindahin sebagian 10% dari kapasitas production-nya dari Cina ke negara lain di kawasan Asia Tenggara? Ya, saya akan begitu katanya. Kalau boleh tahu, Anda udah pilih negara yang mana? Udah, saya udah pilih 5 negara. Tolong sebutkan. 1, 2, 3, 4, sampai 5 negara. Indonesia nggak masuk. Wah. Saya bilang, ya udah, selamat kalau gitu kamu dapat negara yang bagus. Saya tanya sama dia, sebetulnya apa sih yang dikasih negara itu ke kamu sehingga kamu pilih negara-negara itu? Ya sebutin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bilang, saya investor serius, kalau ada insentif yang bagus saya akan masuk. Oh gitu ya? Iya. Ya udah Bu, saya kasih semua yang Anda minta tadi. Saya authorize untuk ngasih itu ke Anda, saya kasih sekarang. Dia kaget tuh, yang mana? Ya, saya dari kementerian yang serius, saya kasih itu dan saya authorize. Anda dapat yang Anda sebutkan tadi semua. Dalam waktu seminggu mereka putuskan pindah ke Batam loh. Tapi tetap dia bilang, saya bilang, pindah ini semuanya. Oh nggak bisa. Emang kamu punya engineer berapa orang? Untuk ini aja saya perlu 150 engineer. Ada nggak kamu supply-nya? Ada. Kalau mau kamu kerja sama sekolah-sekolah di Indonesia, saya kerja sama dengan sekolah Indonesia. Tapi iya, supply kita nggak cukup banyak untuk bisa menyerap mereka. Kalau kita kesini, mereka kesini, yang besar-besar, orangnya kan nggak ada.